Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Fitriani. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, Fakultas Ilmu Kesehatan D3 Keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan visus. Sebelum itu, satu kasus yang dimana isinya yaitu seorang laki-laki usia 60 tahun datang ke Polimata dengan keluhan penurunan penglihatan. Hasil pengkajian diperoleh data pasien mengeluh pusing, pandangan mata sebelah kanan tidak jelas, lensa tampak keruh, pasien tampak menyipitkan matanya saat menatap perawat pada jarak 6 meter. Pasien bisa membaca lebih dari setengahnya huruf pada baris yang bertanda 10M pada kartu Snellen. Tekanan darah 140/90 mmHg, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, dan suhu 37,2 derajat Celcius. Di sini ada beberapa pertanyaan dari kasus tersebut, yaitu yang pertama, jelaskan data fokus pada kasus tersebut. Data fokusnya yaitu subjektif, pasien mengeluh pusing, pasien mengeluh pandangan mata sebelah kanan tidak jelas, dan objektif, lensa tampak keruh, pasien tampak menyipitkan matanya saat menatap perawat. Dan ada tekanan darah 140/90 mmHg, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, dan suhu 37,2 derajat Celcius. Kemudian pertanyaan kedua yaitu berapakah visus pada pasien tersebut, yaitu 6/10. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika pasien tidak bisa menyebutkan salah satu huruf pada paling atas dari kartu Snellen, apa yang harus dilakukan pemeriksa? Yang pertama, bila huruf baris paling atas pun tidak terbaca, maka diperiksa dengan hitungan jari tangan yang berarti visusnya titik-titik per 60. Bila tidak bisa menghitung jari, digunakan goyangan tangan dengan 1 meter yang berarti visusnya 1/300. Kemudian yang ketiga, bila tidak bisa melihat goyangan tangan, digunakan berkas cahaya dengan jarak 1 meter yang berarti visusnya 1/strip. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, apakah diagnosa utamanya? Nah, diagnosa utamanya adalah gangguan persepsi sensori, yaitu penglihatan, berhubungan dengan penurunan penglihatan. Kemudian ada intervensinya, yaitu tujuan dan kriteria hasilnya, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan gangguan persepsi sensori teratasi dengan kriteria hasil. 1. Mengenal perubahan stimulus yang positif dan negatif. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebiasaan lingkungan. Dan intervensinya yaitu kaji ketajaman penglihatan, kemudian bedakan kemampuan lapangan pandang di antara kedua mata, anjurkan pasien menggunakan kacamata, dan dorong klien untuk melakukan aktivitas sederhana seperti menonton TV, radio, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke standar operasional pemeriksaan visus. Nah, sebelum itu di sini ada pengertian, yaitu pemeriksaan visus merupakan pemeriksaan untuk melihat ketajaman mata, dan tujuannya itu untuk menentukan ketajaman visual terbaik dari setiap mata. Kemudian masuk ke standar operasional prosedur pemeriksaan visus. Yang pertama ada fase interaksi, yaitu mempersiapkan diri terlebih dahulu, kemudian mempersiapkan data pasien, menyiapkan alat, di mana alat tersebut adalah kartu Snellen, kemudian ruangan dengan panjang 5 meter atau 6 meter, kemudian penerangan yang cukup. Kemudian kedua, fase orientasi, yaitu mengucapkan salam terapeutik dan perkenalan, menanyakan nama pasien dan tanggal lahir, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pemeriksaan visus, melakukan kontrak waktu lama waktu tindakan yang akan dilakukan, kemudian menanyakan apabila ada pertanyaan atau keluhan pasien, kemudian mengatur posisi pasien dengan jarak 5 atau 6 meter, dan kemudian menjaga privasi pasien. Kemudian masuk ke fase kerja, yaitu terlebih dahulu melakukan cuci tangan, kemudian memakai sarung tangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu menutup salah satu mata, sebaiknya mata kiri dahulu untuk memeriksa visus mata kanan.
Kemudian menutup biasanya diletakkan telapak kanan tangan kiri atau yang diletakkan di depan trial frame atau angka, gambar, dan huruf E yang berbeda-beda arah dengan berbagai ukuran. Makin ke bawah, makin kecil. Di pinggir dari tiap baris terdapat angka yang menunjuk jarak yang diperlukan bagi orang normal untuk dapat melihat dengan jelas. Contohnya, bila pemeriksa pada jarak 5 meter, penderita dengan satu mata hanya dapat membaca huruf yang bertanda 10M, maka visus mata tersebut adalah 5/10. Kemudian, bila huruf baris yang paling atas pun tidak terbaca, maka diperiksa dengan hitungan jari tangan yang berarti visusnya titik-titik per 60. Kemudian, bila tidak bisa menghitung jari, digunakan goyangan tangan dengan 1 meter yang berarti visusnya 1/300. Kemudian, bila tidak bisa melihat goyangan tangan, digunakan berkas cahaya dengan jarak 1 meter yang berarti visusnya 1/strip. Demikian sebaliknya di periksaan visus mata kiri. Kemudian menyebutkan macam refleksinya. Kemudian masuk ke fase terminasi, yaitu menyimpulkan hasil pemeriksaan, memberikan respon positif pada pasien, kemudian membuat kontrak waktu selanjutnya, merapikan pasien dan peralatan, membuka sarung tangan dan mencuci tangan, mengucapkan salam. Kemudian masuk ke dokumentasi, yaitu mendokumentasikan hasil pemeriksaan visus dan respon pasien selama tindakan. Selanjutnya kita masuk saja ke tindakan pemeriksaan visus. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Suci. Saya dinas dari jam 7 sampai jam 11 siang. Sebelum itu saya akan mendata dulu identitas Bapak ya Pak. Nama Bapak siapa? Umurnya berapa? Alamatnya dari mana Pak? Kedatangan Bapak ke sini dengan keluhan apa ya Pak? Keluhan saya ini Pusing sama apa lagi Pak? dan ini apa sebelum makanan saya ada kurang keras. Penglihatannya gitu Pak, Ya, pendengaran. ya. Sebelum itu Bapak, apakah Bapak punya min gitu pada mata Bapak? Ya, punya. Untuk yang sebelah kanan berapa Pak minnya kalau boleh Sebelah tahu? kanan itu 3, Kalau yang sebelah kiri? 1. Sebelumnya Bapak apakah memakai kacamata gitu sekarang? Ya, Kacamatanya nggak dibawa gitu Pak? enggak. Ketinggalan tadi di rumah. Oh iya. Berdasarkan hasil pemeriksaan ya Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak, yaitu melakukan tes visus gitu Pak. Nanti saya akan melihatkan gambar seperti yang di sana Pak. Nanti Bapak bisa menyebutkan angka-angkanya yang saya tunjuk. Bagaimana? Apakah Bapak bersedia? Ya, boleh. Baiklah, sebelum itu saya akan cuci tangan terlebih dahulu dan Bapak bisa tunggu di kursi yang sebelah sana ya Pak. Ya. Nah Bapak, di sini sudah ada snail cut gitu untuk pemeriksaan visus. Nah nanti kita akan memeriksa mata Bapak yang sebelah kanan. Nanti Bapak menutup mata yang sebelah kiri, nah ya Pak ya, seperti Ya. ini. Gitu, nanti saya akan menunjuk huruf-hurufnya Ya. dan nanti Bapak bisa menyebutkan huruf-hurufnya ya Pak. Sekarang kita mulai saja. Bapak bisa menutup matanya? Bisa. Ya, silakan. Nah, ini huruf apa Pak? F, Iya, P, iya, O, J, P, P, D, E, M, C, T, E, F, I, D, C, A, sekali lagi Pak, apa ini? A. Oh, Bapak bisa maju satu langkah? Ya, Silakan.
Ini apa Pak? C D F Ya. P D P Terakhir Pak apa? P. Oh iya, Bapak bisa maju satu langkah lagi. Ya. Ini apa Pak? A D. Oh baik Bapak. Ya. Sekarang kita ke pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan mata kiri. Nah, Bapak bisa mundur lagi ke tempat yang semula yang tadi. Bapak bisa menutup mata kanannya ya Pak. Baik Bapak, sekarang kita mulai saja ya Pak. Ya. P F C O T E L P D C E D C D F P E O D E F. Baik Bapak, sudah Bapak bisa membuka lagi matanya. Kita pemeriksaan fisik sudah selesai. Kita kembali lagi ke ruangan saya. Bapak, kita telah melaksanakan pemeriksaan fisik dan hasilnya benar. Pada mata Bapak yang sebelah kanan ada gangguan pada penglihatan Bapak. Nilainya 6/10. Di sini saya akan merujuk Bapak ke dokter yang